Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Salam. Kita percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang kita nanti-nantikan, bagaimana kita akan menerima anugerah Tuhan, menerima kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di samping kita ada ibadah, kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Itu membuktikan dalam perjamuan kudus ada kuasa. Amin. Amin saudara. Iman yang kita miliki yang akan membawa kita mengalami perubahan yang signifikan. Kita percaya pagi hari ini kita akan menerima pencurahan kuasa Roh Kudus yang bekerja secara total atas kehidupan kita. Kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, pandang kemuliaan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang ajaib. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini saya Tuhan. Saya percaya Engkau ada di tempat ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
saat Rasul Petrus berkhotbah, ada lidah-lidah api bekerja dalam setiap umat yang mendengarkan pada waktu itu. Mereka dilawat Tuhan, mereka dilawat Roh Kudus, mereka dipenuhi. Pencurahan Roh Kudus terjadi atas kehidupan mereka. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini pagi ini Tuhan. Kami rindu Engkau terus bekerja bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ditinggikan nama-Mu, kami mengakukan Engkau. Naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kami percaya jika kami mengangkat tangan menyembah Engkau, di hadapan-Mu ada kuasa kemuliaan Tuhan bekerja. Dan kami percaya Tuhan, kesatuan kami di tempat ini membawa dampak kuasa besar. Pekerjaan Tuhan terjadi di tempat ini. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kuasa ilahi yang ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Tuhan, manusia-manusia yang percaya kepadamu akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus secara bebas bekerja di tempat ini, sehingga hadirat Tuhan begitu luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan berkata, beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, angkat suaramu, lambaikan kepada Tuhan. Kita semua, kita diberkati Tuhan, amin. Kita mau bersorak-sorai lewat lagu Padang Pasir, Padang Gurun saudara ya. Tapi lagunya ini sungguh luar biasa. Kalau minggu yang lalu Bu Eni menaikkan pujian seperti itu, kita akan ulangi saudara ya. Amin. Mari bergoyang. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersorak, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi katakan sama-sama. Mari bergoyang. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Satukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Katakan sama-sama. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Katakan sama-sama. Haleluya. Dengan gambus
sudah dimenangkan karena Amin. Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Siapa yang mau menikmati pencurahan kuasa Tuhan secara luar biasa? Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah Tuhan bekerja. Hari inilah harinya saat membebaskan kita percaya Tuhan memberikan kelimpahan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sama-sama. Angkat tanganmu dengan memberkati setiap orang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Yang pertama, pelajaran katekisasi baptisan air akan dimulai pada hari Minggu depan, tanggal 12 Juni 2022, dilaksanakan setelah ibadah Flame CC atau ibadah sekolah minggu di ruang kelas lantai 3. Yang belum baptis, masih ada kesempatan, silahkan mendaftar kepada Ibu Novi. Jadi dimulai minggu depan 12 Juni 2022.
Yang kedua, diinfokan kepada seluruh jemaat bahwa Flame CC atau sekolah minggu mengadakan kantin berkat. Kantin berkat tersebut diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir. Tujuannya adalah untuk memberkati dan mendukung kegiatan anak sekolah minggu. Jadi kalau minggu depan, minggu kedua, kalau turun jangan langsung ke kiri, ke kanan dulu. Mampir dulu ya, untuk memberkati anak-anak sekolah minggu. Yang ketiga, dihimbau kepada seluruh jemaat bahwa untuk dapat mengikuti ibadah yang diadakan per komisi di gereja kita. Ada ibadah Flame CC yang diadakan setiap hari Minggu pukul 8:30 di lantai 3. Jadi anak-anaknya diarahkan untuk mengikuti ibadah Flame CC setiap hari Minggu 8:30. Yang kedua, ibadah youth anak-anak muda yang diadakan pada hari Sabtu kedua dan keempat di lantai 2 dimulai pukul 5 sore. Kemudian yang ketiga, ibadah wanita pilihan Allah diadakan setiap hari Selasa di lantai 2 dimulai pukul 6 sore. Jadi yang wanita yang berusia 25 tahun ke atas ataupun yang sudah menikah silahkan dapat mengikuti ibadah WPA setiap hari Selasa di lantai 2 pukul 6 sore. Dan yang keempat adalah ada juga ibadah WLM, Wonderful Life Member, yang mulai ibadah kembali pada hari Jumat ini 10 Juni 2022. Bapak Ibu yang berusia 50 tahun ke atas dapat mengikuti di lantai 2 dimulai pukul 5 sore. Jadi ini ibadah perdana setelah COVID, jadi WLM diadakan kembali Jumat ini 10 Juni 2022. Pengumuman selanjutnya, mari yang rindu mendukung kegiatan diakonia, misi, dan pendidikan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan di lantai 1. Khusus persembahan pendidikan, amplopnya dapat ditulisi pendidikan, karena dalam persembahan pendidikan tersebut sangat menolong anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah di pendidikan Yayasan Elim. Sejauh ini kami juga mengucapkan terima kasih yang rutin memberikan persembahan untuk pendidikan. Yang kelima, kami mengajak mari jemaat yang mempunyai mainan bekas yang layak pakai, yang masih bisa digunakan, daripada nganggur di rumah, tidak digunakan, dapat diberikan kepada TPA, Taman Penitipan Anak yang ada di gereja kita. Mainannya dapat langsung diberikan kepada ibu siaan. Jadi kalau anaknya sudah mulai gede, kadang anaknya sudah tidak mau main dan masih layak pakai, bisa diberikan kepada TPA supaya dapat lebih berguna kembali. Yang terakhir, berita duka telah dipanggil pulang ke rumah Bapak David Hartono Lestari atau Bapak Hin pada hari Kamis 2 Juni 2022. Ibadah pemberangkatan jenazah akan dilakukan hari ini pukul 10 pagi. Jemaat yang tidak berhalangan hadir dapat mengikuti pemberangkatan jenazah nanti di Rumah Duka Dharma untuk mensupport dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Demikian pengumuman gereja, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mas. Yang umur 50 tahun ke atas coba angkat tangan. Setunggal kali 3 sekawan kan. Okeh banget. Berdiri. 50 tahun ke atas kula nyuwun nggih. Berdiri ya. Nah inilah nanti Jumat akan hadir bersama-sama untuk membuka ibadah WLM pembukaan. Selama kita 2 tahun ini kita berhenti karena ada COVID. Tetapi Jumat nanti kita akan bergoyang, bernyanyi, tertawa, dan berbahagia bersama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, silakan duduk.
Titus umurnya piro? Ya, luar biasa ya, amin. Pak Titus itu kayak adikku kok. Nah, kita percaya, kita meriahkan semuanya menspot pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Allah. Kita percaya firman itu sanggup mengubah segala sesuatu keadaan yang terjadi bagi kita. Kita bangkit berdiri. Katakan sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Bersumberku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Katakan sama-sama, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memperlihatkan-Mu. Ini kami Tuhan, bejana tanah liat menyediakan bagi Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya
katakan mengiringmu Tuhan. Penyembahan sanjungan dari anggota tubuhmu pada pagi hari ini dengan pernyataan bahwa kami mengasihi Kau Yesus, Kepala Gereja yang sudah menang atas maut, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu, yang ditinggal sendiri, tetap bersama-sama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hati kami melimpah-limpah dengan syukur karena 5 bulan Kau sudah menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Hari ini kami sudah ada di minggu pertama bulan Juni. Kasih setiamu, kesetiaanmu, janji-janji firman-Mu, nama-Mu Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Bahkan selama 5 bulan, apa yang kami minta dan doakan, yang Kau jawab, yang Kau berikan melebihi apa yang kami doakan dan pikirkan. Untuk itulah di rumah Tuhan ini yang kesempatannya hanya sebentar, kami berkata bahwa hari ini adalah hari Sabat, hari yang suci, hari yang kudus, hari kenikmatan Tuhan, hari yang mulia. Berikan pada kami kendaraan kemenangan ya Tuhan, untuk melintasi bukit-bukit persoalan kami. Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami sebuah predikat, yaitu lebih daripada pemenang. Sepulang dari tempat ini nanti kami tetap berpredikat sebagai lebih daripada pemenang. Ora masyakara takara papa shikara. Ora syakara takara. Holy Spirit, Allah Roh Kudus. Ora mamata. Ora mamata, berkenan untuk ibadah pada pagi hari ini. Yang
datang membawa beban dosa kami tanggalkan. Yang datang kepadamu membawa letih lesu beban berat kami serahkan padamu. Kau mengganti dengan kelegaan. Ajari kami untuk terus belajar daripadamu Yesus. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami akan terus mendapatkan ketenangan. Roh Kuduslah yang punya wahyu atas firman Tuhan ini. Roh Kuduslah yang punya hikmat. Roh Kuduslah yang punya pengetahuan, pengertian pada tiap pribadi, tiap keluarga. Sampaikan isi hatimu. Sembunyikan hambamu ini di belakang salibmu. Ora masyakara takara takara. Ora mama kaya syakara takara. Ora mama, jalan selalu kau buka untuk kami. Ora mama syakara takara. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur bersama-sama. Dalam nama Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini saya diberkati dengan sebuah pujian. Nanti sebentar lagi akan kita dengar bersama-sama, walaupun yang nyanyi kalau di kita istilahnya gereja anak atau anak sekolah minggu atau FLMCC. Ya, masih tiada kata terlambat ya kalau kita berharap kepada Tuhan. Saya sangat diberkati oleh pujian ini, sangat menyentuh hati. Saya renungkan, saya berdoa supaya lagu ini juga termasuk bagian daripada firman Tuhan yang disampaikan. Kita dengar bersama-sama dari Catherine Liu namanya, masih kecil anaknya. Ternyata kakak adik ini juga menyanyi mereka bersama-sama. Renungan pagi ini yaitu tentang jumbai jubah Yesus. Dalam kitab Bilangan 15 ayat 38 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, artinya dari generasi kepada generasi. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Selalu kita diingatkan tentang ungu kebiru-biruan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, warna tentang kemuliaan Tuhan. Dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Kita sudah dinaungi oleh kemuliaan Tuhan setiap hari. Dalam segala aspek hidup kita, dalam segala pergumulan kita dari hari ke hari. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, hai orang Israel, jasmani atau rohani yang hadir di rumah Tuhan pagi ini. Apabila kamu melihat jumbai itu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Saya tambahkan sekalian saja ayat 41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, yang membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dari dunia kepada surgawi, dari hidup durjana, hidup dursila, hidup durhaka, hidup pemberontakan kepada kebenaran. Tunduk, submission kepada Tuhan Yesus, keilahiannya Tuhan Yesus setiap hari. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jumbai pada orang Israel adalah bayangan dari Taurat Tuhan atau firman Tuhan.
Orang Israel harus hidup mentaati firman Tuhan pada setiap harinya. Tidak boleh hidup sesuka hati atau nuruti kemauan matanya sendiri. Kalau di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan keinginan daging, keinginan mata, ternyata di sini dikatakan ya tidak menuruti keinginan matanya, hidup semau gue. Dengan melihat ujung jumbai itu, dengan melihat Taurat Tuhan, dengan selalu merenungkannya, dikatakan ya tidak lagi hidup semau gue. Saya ulangi lagi, tidak boleh hidup sesuka hati atau nuruti kemauan matanya sendiri. Sebab orang Israel memiliki kebiasaan yang buruk. Dan ini apakah ada pada kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Yaitu tidak setia melakukan firman Tuhan. Sebab dikatakan dengan umat Israel mentaati Taurat Tuhan, dengan kita selalu hidup menjadi pelaku-pelaku firman, hidup orang Israel secara jasmani maupun rohani menjadi kudus dalam kemuliaan Tuhan. Dan itu melekat di bajunya orang-orang Israel. Ada yang namanya jumbai-jumbai. Bukankah firman Tuhan, Alkitab itu selalu bersama-sama dengan kita? Setelah kita percaya kepada Yesus dalam perjalanan rohani kita sampai hari ini, firman itu menjadi tolak ukur, menjadi ukuran, menjadi dasar segala-galanya. Sampai dikatakan apabila kita mendengar dan melakukannya, dikatakan seperti bangunan yang dibangun di atas batu yang teguh. Pada saat datang badai apapun, selama pandemi kurang lebih 3 tahun ini, ya Tuhan tetap membuat kita kuat dan tidak goyah. Itu harapan Tuhan supaya kita selalu melekat dan melekat dengan firman Tuhan. Perjamuan kudus salah satu contohnya yang tiap bulan kita hidupi bersama-sama, mengingatkan kita bahwa dosa kita telah diampuni. Tanggung jawab kita tiap hari adalah selalu mentaati firman Tuhan. Ternyata anugerah memang sudah kita terima. Anugerah, kasih karunia, keselamatan atau grace sudah kita terima. Tapi kita masih punya tanggung jawab untuk menjadi pelaku-pelaku firman, termasuk amanat agung, termasuk mengasihi sesama, dan lain sebagainya. Untuk pagi hari ini saya mendapatkan sebuah contoh, atau kita mendapatkan sebuah contoh ya. Seorang wanita, memang tidak disebutkan umurnya berapa, apakah dia masih tapi di sini disebutkan perempuan. Ya, perempuan itu artinya dia kalau seorang wanita sudah dewasa dia. Ya, cuman umur tidak disebutkan. Ya, tertulis di dalam Markus pasal yang kelima. Ya, bagaimana dia berusaha untuk tetap fokus, ya, tetap mata tertuju dalam hidupnya itu hanya kepada firman Tuhan saja. Ya, karena memang yang namanya jadi bajunya sudah ada jumbai-jumbai. Tapi lebih daripada itu hanyalah sebagai bayang-bayang saja. Lebih daripada itu harus dihidupi pesan Tuhan itu. Nah, ternyata perempuan ini sedang mengalami sebuah masalah yang, wah kalau kita mungkin tidak kuat Bapak Ibu. Ya, disebutkan Markus 5, nah itu contohnya, jumbai kira-kira bentuknya seperti itu, kita ikuti bersama-sama. Markus 5, 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya. Kalau kita baca ceritanya kan, oh wanita sakit perdarahan 12 tahun. Ya, tapi di sini dikatakan menderita perdarahan. Itu pernah sering saya katakan di belakang mimbar ini bahwa orang-orang seperti ini tidak boleh ikut ibadah seperti ini, terisolasi di satu tempat. Kalau imam sudah membutuhkan dia, sudah melihat dia sembuh, ya boleh bergabung bersama-sama. Betapa disiplinnya pada waktu itu. Ya, kumpul dengan komunitas seperti ini tidak boleh. Ya,
kan termasuk kusta, lelehan darah, menyentuh mayat. Iya toh. Dikatakan ia sangat menderita loh Bapak Ibu. Adakah di sini yang sedang mengalami sebuah penderitaan yang tidak 1 tahun, 2 tahun, ya, belasan tahun belum ada jawaban. Ya, padahal yang namanya Alkitab ini yang sekarang dekat dengan kita itu, ya dekat dengan kita. Tetapi bagaimana bisa mengalami apa yang tertulis ini? Yesus sudah naik ke surga dan kekristenan itu definisinya adalah pengalaman sehari-hari dengan Dia. Nah ini 12 tahun Bapak Ibu, ini bukan waktu yang singkat. Sangat menghaduh-haduh. Ya, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, kalau sekarang dokter. Ya. Istilahnya tuh second opinion. Ya, dokter pembanding. Terus ganti dokter satu, tabib satu ke tabib orang lain. Orang-orang yang memberitahu itu sifatnya mereka sangat mengasihi. Sana lu Jakarta, sana lu Singapura, sana lu Malaysia, sana lu Australia, kan begitu toh. Maksudnya akan mulia. Dan itu kalau memang ada dananya ya bagus itu. Sangat menolong. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan ini segala macam cara dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Habis Bapak Ibu. Tentu tubuhnya juga kan 12 tahun perdarahan itu kan ya juga habis. Tinggal tulang sama kulit, pucat. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Jemaat dikasih Tuhan, apakah kita sedang menghadapi sebuah masalah yang keadaannya itu sudah memburuk? Sementara kita itu semakin mengasihi Tuhan. Ada sebuah keluarga, imamnya ini masih muda. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah, rajin pelayanan. Punya anak tunggal. Anak tunggal itu ya anak satu-satunya, kalau bahasa Jawanya itu putra ontang anting. Dia cinta, dia pelayanan rajin. Apapun dia berusaha untuk datang di pelayanan itu. Suatu saat putranya ini meninggal. Nah, orang mulai melihat dia tidak bisa bersukacita seperti biasanya. Ya kelihatannya dia senyum tetapi ada sesuatu yang kurang. Orang maklum semuanya. Sudah dihibur oleh gembala, oleh tim penggembalaan, oleh rekan-rekan. Tapi dia itu salah satu pertanyaannya, loh anakku mau siji kok dipundhut Gusti, anakku mau siji kok diambil Tuhan ini. Kenapa? Salahku apa gitu. Ya, sudah rajin loh. Tapi ada sesuatu yang membuat imannya menjadi merosot. Atau mungkin keadaan kita persis dengan yang sedang dialami oleh wanita ini. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Perempuan ini adalah orang Israel juga, ya, biji mata Allah, harta kesayangan Allah. Ya, ia mengalami penderitaan yaitu sakit perdarahan selama 12 tahun. Segala cara kesembuhan lewat ilmu kedokteran telah ia tempuh. Semuanya habis dan tidak membawa hasil apa-apa. Ya, keadaannya semakin memburuk. Kalimat yang biasa diungkapkan adalah hopeless. Putuslah semua harapannya. Tidak ada harapan lagi. Ayat 27-29, ini yang penting dari semua yang sudah kita baca. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perdarahannya dan ia berusaha bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ujung-ujung dari keputusasaannya ia mendengar berita
Ya, bukan hanya berita-berita tentang Yesus yang adalah Sang Firman yang telah menjadi daging atau manusia. Lalu ketika dia mendengar berita-berita itu, ini yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, ya dikatakan banyak mendengar. Telinganya semakin dibuka lebar-lebar tentang berita-berita itu, yaitu tentang pengajaran Yesus, tentang belas kasihannya kepada semua orang, tentang pengampunannya, tentang banyaknya karya kesembuhan dan mujizatnya yang dilakukannya. Imannya menjadi bangkit, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang mata rohaninya difokuskan kepada Yesus dengan mengatakan, dialah orangnya. Jadi begitu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, tentang karyanya, tentang kasihnya, tentang belas kasihannya, telinganya semakin dibuka, direnungkan. Lalu dihubung-hubungkan dengan jumbai jubah. Ya, tentu orang-orang pada bercerita, Yesus itu orang yang ganteng. Kalau bicara itu ramah, dia itu care. Kalau bicara adem, bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau Yesus datang, semua orang datang kepada dia. Dia memakai jubah seperti kita. Dan di ujung-ujung jubahnya ada jumbai-jumbai seperti kita. Lalu perempuan itu mulai merenungkan. Seandainya aku bisa ketemu dia, aku mau menjamah ujung jumbai jubahnya. Karena dia berpikir tidak ada manusia, ya tidak ada pribadi yang bisa menyembuhkan aku selain dia. Karena aku tahu dialah Mesias itu, karena aku tahu dialah yang dinanti-nantikan itu. Lalu sambil bergerak ke arah Yesus di tengah-tengah lautan manusia, ia mengatakan, asal ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu tergenapi. Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini fokus terhadap firman Tuhan. Fokus terhadap firman yang hidup, yaitu Yesus sendiri pada hari-hari ini. Jangan goyah. Ya, mengiringmu seumur hidupku. Apa? Masuk dalam, kalau saya suka tinggal dalam rencanamu Tuhan. Terus, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu. Terus dia mengejar di mana Yesus ada pada saat itu. Di tengah-tengah kerumunan manusia dia berkata, asal ku pegang ya tubuhnya, asal ku jamah ujung jumbainya. Itu Bapak Ibu mempermudah pikiran kita, pengertian kita supaya ada pewahyuan. Sederhana sekali bentuknya. Itulah selama ini, hari-hari ini di tengah-tengah kesesakan kita mungkin terus kejar dia, fokus kepada dia. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Ya, mimpi-mimpi saya dalam beberapa hari ini, perjalanan hidup ini penuh jebakan-jebakan. Kalau dalam Mazmur tidak salah dikatakan itu ada lubang-lubang maut, ada panah-panah api si jahat, ada jerat penangkap burung, ada bentuk wanita-wanita, jebakan-jebakan. Tapi mari kita terus mengiring Tuhan. Masalah keuangankah, masalah anak nakalkah, masalah apapun lah, terus kita percayai bahwa firman-Mu ya dan amin. Saya pelajari ada 4, yaitu 1, kasih setia Tuhan, 2, kesetiaannya, 3, firman-firmannya, yang keempat, namanya, yaitu nama Yesus. Mungkin kita sedang lunglai, sedang terpelecok kaki kita, tangan kita sedang turun, iman kita sedang goyah. Ayo kita melihat ujung jumbai Tuhan Yesus. Dia berpikir begini, kalau ini tidak lagi bayangan, ini pribadi yang betul-betul sebentar lagi aku ketemu dia. Lalu dia betul-betul meraih dengan merangkak, sampailah ke ujung jumbai Yesus. Dan seketika itu dikatakan perdarahannya berhenti. Yesus meneguhkan. Karena merasa ada tenaga kuasa keluar dari dirinya dan ia menanyakan kepada banyak orang, siapa yang menjamah jubahku?
Dan banyak orang itu membantah pertanyaan Yesus. Lalu Yesus melihat sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Ya, tetap Yesus berkata, ada satu orang yang menjamah jubahku, yang menjamah ujung jubahku. Ada. Orang pada tertawa. Loh, iya toh Tuhan? Oh, semua pada berdesak-desakan kok Tuhan ngomong ada yang menjamah. Ada. Karena ada sesuatu, ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari tubuhku. Itulah Bapak Ibu, ketika kita fokus pada Dia itu ada kuasa mengalir dari Dia. Belas kasihan, pertolongan, jamahan, kesembuhan, mujizat, pemulihan. Wow, itu luar biasa. Tapi Yesus tetap mengatakan ada. Mereka berkata, guru ini gimana toh? Ya. Lalu Yesus melihat sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan itu. Yesus masih melihat, ayo siapa ya yang melakukan, walaupun Yesus tahu kira-kira yang menjamah itu kan pasti kan dekat dengan Dia. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar dengan apa yang dialaminya. Lalu ia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu perempuan itu bercerita yang sudah kita dengar tadi. Akulah orangnya, guru, Tuhan, Rabuni, yang menjamah ujung jubahmu. Karena firman Tuhan berkata, Tauratku mengatakan bahwa dengan memegang ujung jubah diingatkan akan pertolongan Tuhan. Aku sudah menerima pertolongan itu. Maka kata-kata mesra Yesus seperti ini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, tadi dalam Roma 10:17 dikatakan, iman itu timbulnya dari mendengar firman Kristus. Jadi wanita ini ditumpuki terus, diisi terus dengan firman. Bejana tempayan hatinya diisi dengan air firman Tuhan. Sehingga imannya itu timbul. Kalau bejana hati ini diisi dengan berita-berita novel, berita-berita ya kering, rohani kita kering, tidak ada iman. Ya, kan banyak novel-novel sekarang itu, aduh, judulnya itu saya kalau buka, saya lihat, wih judulnya kok seperti ini, saya lewati. Isilah bejana hati kita ini. Ini loh peristiwa pernikahan di Kana itu kan sederhana, kan ada tempayan-tempayan. Yesus berkata, isi tempayan-tempayan itu, bersihkan dulu, isi tempayan-tempayan itu, lalu setelah penuh lalu dibawa kepada Yesus. Di tangan Yesus kita menjadi tahu dari air menjadi anggur. Ya, prosesnya itu begitu indah. Artinya sesuatu yang terbaik diberikan kepada pesta pernikahan itu kepada kita. Saya mungkin Anda kalau mendengar pernyataan saya di belakang mimbar ini, jangan bolong-bolong mendengar firman Tuhan, hanya membaca loh. Tapi kenyataan jebakan-jebakan tadi itu, wah ini waktu kosong 1-2 jam ini, aku tak lihat novel, aku tak lihat film, aku tak lihat apa. Supaya hanya jiwa kita yang diisi, dihibur. Kalau di sini isinya kan sesuatu yang sangat menyenangkan. Sejak peristiwa itu ternyata ada yang disebut viral, ya. Masyarakat luas menjadi gemar, ya, menjadi gempar karena sebuah berita baru dan viral. Beritanya apa tadi? Gara-gara menjamah ujung jumbai lalu terjadi mujizat. Markus 6 ayat 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Masyarakat mulai sibuk mencari pasien, mencari saudara-saudaranya. Persis ceritanya Bapak Andi Simon ya, walaupun sekarang sudah ditutup. Semua berusaha mencari saudara yang sakit, mencari orang-orang sakit untuk dibawa kepada Yesus di mana Yesus berada. 56. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota dan ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Perhatikan ini, supaya mereka diperkenankan apa? Hanya menjamah
Ayo kita baca bersama-sama, kelihatan ya. Menjamah apa? Jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah ujung jumbai itu, di dalam Lukas dikatakan ujung jumbai, mereka menjadi sembuh. Sekarang sebagai kesimpulan ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang terus fokus kepada firman Tuhan. Ya. Yuk kita hari-hari ini semakin rajin membaca firman Tuhan. Saya mendengar di sana membaca sekian pasal. Saya selalu diingatkan pelayanan almarhum Tante Lukas. Kalau sedang melayani konseling itu, setelah panjang lebar ya, yang timnya mesti ingat itu. Ya. Tim yang selalu bersama-sama dengan Tante, orang itu cerita tentang masalahnya, lalu Tante meyakinkan bahwa Yesus itu ada di situ. 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir. Sampai orang itu bilang, ya Tante, Yesus ada di sini. Loh. Kalau saya meyakinkan orang-orang jiwa-jiwa baru, saya ditanya, Pak Dono, orang ini jiwa baru, bagaimana supaya imannya bertumbuh? Sementara Pak Dono atau Mbak Tuhan di Elim mungkin tidak bisa melayani. Saya katakan baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu saja bolak-balik. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu yang punya hikmat, punya wahyu, punya pengertian, punya pengetahuan, yang bisa menyingkapkan hal-hal yang baru yang luar biasa. Hari-hari ini cukup baca Injil, terus gali terus. Nanti kan tahu-tahu kita itu semakin serupa dengan Dia, apalagi tentang iman. Dalam hal kita mengasihi, dalam kita bergaul dengan sesama, dalam hal kita bekerja, langsung kita meniru. Role modelnya itu yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya kira itu jemaat yang dikasih Tuhan. Masih ada acara yang kedua yaitu perjamuan kudus. Nanti juga akan berdoa untuk gereja anak, didoakan dari tempat ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Jangan bolong. Terus percayai firman Tuhan. Jangan menoleh ke kanan ke kiri. Maka apa yang dialami oleh wanita ini, wah, orang ini langsung tubuhnya sehat walafiat. Tuhan memberkati. Monggo Pak Gembala. Saya undang untuk tim musik dan seluruh pelayan panggung untuk naik ke panggung. Shalom, kita diberkati kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan bahwa setiap kita perlu adanya fokus untuk tetap ada di dalam hadiratnya, terus fokus kepada pribadi di mana Tuhan sudah berperkara kepada setiap kita. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan saya sedikit bersaksi terkait dengan bolong-bolong tadi ya. 29 tahun yang lalu ketika saya baru menikah, saya juga menjadi jemaat di gereja ini. Sebagaimana hal yang terjadi atau di mana saya bergereja, itu sering bolong-bolong. Datang enggak, kadang datang berapa kali enggak, seperti itu ya. Dan itu rasanya menjadi sesuatu hal yang biasa bagi saya waktu itu, 29 tahun yang lalu. Terus kemudian ini feedback ya. Dan kemudian satu hari
Mungkin agak dikecilkan sedikit ekonya atau gemanya, feedback ini. Satu hari saya kedatangan tamu yang mengunjungi ketika saya ada di rumah di Rendeng ya. Ada Pak Hernanto dan kemudian salah satunya adalah Pak Hin. Beliau belum menikah waktu itu. Saya baru saja menikah. Mengunjungi Dolan ke rumah saya. Kok kemarin minggu tidak datang? Kami ngobrol-ngobrol. Pribadi yang bersahaja menurut saya Pak Hin David Lestari dengan ketulusannya, dengan gurauannya saya mengenal. Dia cukup aktif untuk melayani, bahkan ketika kita ada bis yang cukup besar yang muat 55 orang, beliau yang handle, yang nyerviskan, yang nyetiri dan segala macam, jemput, tentang transportasi. Ketika saya dibesuk dan saya masih ingat Kohin ngomong begini, Ron, nang gereja juk koyok kapal selam katanya gitu. Sebentar muncul, sebentar nyelam katanya begitu. Tidak bisa begitu dan segala macam ceritanya. Intinya pelayanan yang sudah dilakukan saya percaya memberkati banyak orang, setiap kita yang mengalaminya. Dan tadi diumumkan bahwa pada hari ini, nanti sebentar Pak David atau Pak Hin akan disemayamkan di tempat peristirahatan sementara. Saya mengundang bagi Bapak Ibu yang tidak ada kegiatan untuk dapat memberikan penghormatan yang terakhir kepada beliau dan mendukung keluarganya. Dan saya bersyukur, bersuka cita karena saya lihat anak-anaknya semuanya juga tegar untuk menghadapi apa yang sekarang keluarga ini alami. Kita berdoa bila apa yang sudah dikerjakan menjadikan satu hal yang nyata, menjadi teladan juga bagi keluarga. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian bagi Dia yang bertahta dan Anak Domba. Kita akan masuk di prosesi perjamuan kudus Tuhan, dan sebentar nanti kita akan ke rumah duka untuk mendukung keluarga dan melaksanakan upacara untuk pemberangkatan jenazah. Bagi Dia yang bertata dan Anak Domba, bagi Dia yang bertata dan Anak Domba, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya
dan hormat dan glory dan kuasa selamanya bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak domba. Segala pujian, hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya bagi Dia yang bertata dan anak domba. Asal ku pegang saja ujung jumbai jubahnya, maka aku percaya aku sembuh. Dia yang punya kuasa nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja yang memerintah. Ketika kita percaya, bergantung, harap dan melekat kepadanya, kehadirannya menyembuhkan, kehadirannya memulihkan, kehadirannya memperbaharui. Apa yang telah rusak bukan diperbaiki, tetapi Dia sanggup menggantikan dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh dengan berkat ilahi yang menyelamatkan. Tinggikan Dia, muliakan Dia dengan segenap hati, letakkan pengharapan. Ialah kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selama-lamanya tidak pernah berubah. Biarlah Dia ditinggikan, biarlah Dia menerima segala hormat, kepujian, kemuliaan bagi anak domba yang menyediakan dirinya tersembelih untuk menebus segala salah dosa kita, yang seharusnya dibawa mengalami maut, tetapi diberi kehidupan yang kekal di dalam segala anugerah dan kasih karunia-Nya. Dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory
beri kemuliaan, tinggikan namanya. Segala kepujian, segala hormat, segala glory dan kuasa selama-lamanya. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan, dan biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan kami seluruhnya. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya untuk itu kami berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kasih karuniamu. Pengorbananmu di kayu salib menebus semua dari segala dosa kami. Engkau memberi hati yang baru, Engkau memberi hidup yang baru, hidup yang kekal di dalam segala kemurahan-Mu. Saya undang untuk hamba-hambanya untuk maju ke depan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus, mengampuni segala salah dosa kami. Kau menjadikan kami baru. Basuh kami dengan air dan firman-Mu. Biarlah kuasa darah yang memberikan pengampunan, sehingga kami bebas dari segala tuntutan kuasa dosa dan maut. Engkau membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, minyaki kami dengan minyak yang baru. Hadirat-Mu selalu melingkupi kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, di segala musim kehidupan yang kami lewati, Engkau ada bersama-sama kami. Engkau memberkati perjamuan kudus ilahi, roti yang adalah tubuh-Mu yang terpecah, anggur adalah darah-Mu yang tercurah. Kami percaya di dalamnya mengandung kuasa perjanjian ilahi yang tidak dibatalkan atau terbatalkan oleh apapun. Perjanjian covenant yang menyertai, yang telah kami terima daripada-Mu. Kami percaya semua telah kami terima dan memberkati kami. Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan bahkan pembelaan-Mu tetap ada bagi setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami berdoa. Amin. Kados, Adonai Elohim
Ketika aku ada di hadirat-Mu, disitulah aku kuat. Di hadirat-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu, disitulah aku mau berada. Mencari wajah-Mu, menyentuh rahmat-Mu. Di celah batu di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku ingin pergi di mana sungai-sungai tidak bisa melimpahiku, di mana kakiku berada di atas batu. Aku ingin bersembunyi di mana nyala api tidak bisa membakar aku. Dan itu di hadirat-Mu ya Tuhan. Aku ingin bersembunyi di mana banjir kejahatan tidak bisa mencapaiku. Ketika aku berlumur darah, aku ingin berada di mana kuasa kegelapan tidak bisa menyentuhku. Di hadirat-Mu ya Tuhan, Engkau adalah fondasi kokohku. Aku percaya padamu sepanjang hari. Aku anak-Mu. Aku hamba-Mu. Dan Engkau adalah milikku, kekuatan dan nyanyi pujianku.
Engkau adalah nyanyian kemuliaanku. Mencari wajah-Mu, menyentuh rahmat-Mu di celah batu, di hadirat-Mu ya Tuhan, di hadirat-Mu. Kami percaya ketika penyertaan, ketika Engkau ada selalu, segala kuasa kegelapan, kuasa dosa, kuasa maut tidak dapat berkuasa atas hidupku, karena aku milik-Mu, karena aku hamba-Mu. Hai jiwaku, roh tubuhku, biarlah Engkau selalu tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang adalah tubuhnya yang terpecah bagi setiap kita. Seeking your face, kita sudah datang kepada Dia memohon pengampunan dan kita percaya Tuhan mengampuni. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman, mari kita makan bersama-sama. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace, in your presence, oh Lord, in your presence, oh God. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang terkasih dalam iman, ketika perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya tidak mendapatkan kesembuhan dari segala apa yang ada, ketika dia mengambil satu sikap hati di dalam iman percayanya, asal aku pegang saja ujung jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan di situ terjadi perkara ilahi. Dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Demikian juga pagi hari ini, apapun problem, tantangan kehidupan, pergumulanmu, seberapa besar engkau menerima kuasa ilahi yang menyembuhkan, seberapa besar engkau menerima kuasa ilahi yang memulihkan, semua bukan tergantung kepada Kristus Yesus yang sudah mengerjakannya. Dia berkata, sudah selesai. Das berarti semua tergantung iman percayamu pada pagi hari ini. Ketika engkau menaruh iman percaya, sebagaimana perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Asal aku pegang saja ujung jumbainya, pasti aku disembuhkan. Ketika engkau mempunyai iman seperti itu, Dia akan memberkati kita dengan anugerah yang sempurna. Firman-Nya tetap sama. Jadilah seperti iman percayamu. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah sembuhkan kami di seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit. Engkau memulihkannya. Engkau memberi yang terbaik. Rancangan-Mu yang sempurna tidak pernah berubah. Karena Engkau tidak dapat menyangkal diri-Mu sendiri. Demikian juga darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, mentahirkan, sekaligus oleh karena kebenaran-Mu membenarkan kami sehingga kami boleh merdeka. Segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kesalahan, pelanggaran, segala dosa, kami percaya Engkau sudah tanggung, Engkau sudah hapuskan itu. Sekalipun merah seperti kermisi, Engkau gantikan putih seperti salju. Dan itu yang kami terima pada pagi hari ini. Roh, tubuh, jiwa kami sehat. Semua anugerah-Mu sempurna melimpahi kehidupan kami dengan berkat yang menyelamatkan. Sehingga semua orang berkata bahwa kami berbahagia dan kebahagiaan-Mu tetap. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di surga, sebagaimana terjadi atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan iman, mari kita minum bersama-sama. In your presence, that's where I'm strong. In your presence, oh Lord, my God. In your presence, that's where I belong. Seeking your face, touching your grace. In the cleft of the rock, in your presence, oh God, I want to go. Cannot overflow me when my feet are on the road. I want to hide where the blessing
saja Tuhan. Jamah anugerahnya. In your presence, oh God. In your presence, oh God. I want to have where the blood of heaven for me when my knees are on the ground. I want to hide where the blazing fire cannot burn me in your presence, oh God. In your presence, di hadirat-Mu aku kuat. Di hadirat-Mu aku sehat. In your presence, seeking your face, touching your grace. In your presence, oh God. In your presence, oh God. Seeking your face, touching your grace. In your presence, in your presence, oh God. Taking your face, touching your grace. In the cleft of the rock. In your presence, oh God. Oh. Kami mengangkat tangan. Berserah sepenuhnya dalam kedaulatan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu rindu memberkati kami, termasuk kanak-kanak yang sedang beribadah di lantai 3. Engkau jagai dengan malaikat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari setiap pencemaran maupun godaan. Kau memberkati pertumbuhan kehidupan mereka, baik yang studi. Dimanapun mereka berada, biarlah menjadi kesukaan dan mempermuliakan nama-Mu. Kau berkati dengan hati yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati dengan kuasa ilahi-Mu yang menjagai. Engkau memberkati mereka. Memberkati orang tuanya. Segala apa yang mereka lakukan di dalam pekerjaan, Engkau buat berhasil. Mereka tidak berkekurangan, tetapi berkelimpahan yang menjadi kesaksian kehidupan yang memberkati mereka yang membutuhkan. Kami tidak pernah melihat orang benar Engkau tinggalkan. Engkau biarkan anak cucu keturunannya meminta-minta roti. Melainkan Engkau jadikan mereka berkat bagi segala bangsa. Perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan. Kami telah makan kenyang kebenaran firman-Mu yang hidup pagi hari ini. Biar Engkau tambah-tambahkan iman percaya kami. Sehingga kami boleh mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lebih tinggi. Roh, tubuh, jiwa kami sehat karena Engkau telah menyembuhkan. Seluruh area aspek kehidupan
kami serahkan kepadamu. Semua baik, karena segala apa yang terbaik yang Engkau janjikan, kami sungguh percaya dan beriman itu terjadi menjadi kenyataan dalam hidup kami. Di setiap musim kehidupan yang berganti sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati kami. Kami mengalami kepenuhan daripadamu. Dan kami percaya ketika kami keluar, ketika kami masuk melalui Engkau, yang adalah pintu dan kunci daripada kehidupan telah Engkau berikan. Kuasa maut sudah Engkau kalahkan. Kami selalu mendapati rumput yang hijau, padang rumput yang hijau, air tenang yang menyegarkan. Tenggelamkan kami lebih lagi, sehingga kami boleh menyelam dan berendam di dalam hadirat-Mu. Kami percaya ketika Engkau hadir, perkara-perkara yang ajaib terjadi. Dan itu menjadi natural daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam segala berkat-berkat-Mu. Malaikat-Mu menatang menyertai kepulangan kami ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat, ataupun meneruskan segala aktivitas yang ada. Kami percaya kami selalu di dalam perlindungan-Mu dan kami dalam keadaan baik-baik saja. Selamat karena segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita dan kita sudah menerimanya. Bersama-sama kita berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi.